Di sini ada yang baru pertama kali ikut, coba katakan saya di kolom chat kalau ada. Ya, silakan katakan saya di kolom chat, kolom komentar. Kemudian Bapak Ibu, supaya majelisnya kita tunjukkan wujud adabnya, kalau bisa buka kameranya, ya, open kameranya, biar nanti Ustadz bisa melihat dari layar di depannya, ya, yang diajak ngaji ini siapa-siapa begitu. Kemudian di rename, namanya di rename. Contoh dari Ibu Dina Rangkas Bitung lah gitu ya, Bapak Eka Gania Bandung, ya di rename. Danu Palembang, ada strip nama kemudian strip domisili, gitu ya, di rename. Biar nanti ketika sesi tanya jawab diskusi bisa dipanggil sesuai dengan namanya, betul gitu, tidak salah. Kayak bisa ya di kolom di chat itu ada partisipan itu bisa diganti namanya. Mohon tidak untuk share screen ya, share whiteboard. Nah, perhatikan sekalian. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kita sebentar lagi akan mulai. Ini jam berapa? Sudah jam 8 tepat. Kita awali majelis kita dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Insyaallah Bapak Ibu siapkan buku catatannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar untuk menyimak materi pada malam hari ini, yaitu tentang afirmasi, imajinasi, dan visualisasi dalam Islam. Tentu kita tahu ya, di dunia motivasi sering mendapatkan kalau kita pengen sukses kita harus punya afirmasi positif. Ya, bangun tidur itu sudah harus memasang prasangka-prasangka yang baik. Kemudian kalau bisa ditempel tuh gambar-gambar apa yang pengen kita beli, mobil yang kita impikan, rumah yang kita impikan dipasang. Nah, kita pengen dapat tinjauan itu secara fikih. Apakah memang bertolak belakang? Apakah justru Islam juga menganjurkan perintah tersebut, gitu ya? Seperti misalnya kalau melihat mobil yang bagus kita salawatin, apakah memang ada perintahnya? Nah, kita belajar langsung dengan guru kita, insya Allah, Ustaz Abdul Somad. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Bapak Ibu kalau bisa jangan nyambil-nyambil, fokus ngaji kurang lebih 1 jam kita belajar, ya, buka kameranya, siapkan catatannya. Pada guru kita insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita, tapi sebelum kita masuk ke kajian, saya izin menyampaikan progres terakhir ya Bapak Ibu ya. Progres terbaru dari pembangunan kelas, ruang kelas dari Pondok Pesantren Az-Zahra. Ya, izin Bapak Ibu, ini yang sudah Bapak Ibu support dari awal, alhamdulillah. Insya Allah saya izin untuk memutarkan sebuah video. Hadiah kan. Baik, itu update terakhir ya Bapak Ibu dari yang Bapak Ibu selama ini support, wakafkan. Alhamdulillah sudah terbangun 4 lantai asramanya dan kita sedang ikhtiar untuk membangun ruang kelasnya. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang nanti mungkin punya rezeki lebih, mau berwakaf atau bersodakoh, bisa nanti linknya dibagikan di setelah sesi materi ya Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah penasaran. Saya langsung saja persilahkan kepada guru kita yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alven Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat, jamaah semua, hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Tema kita malam ini afirmasi, imajinasi, visualisasi dalam Islam. Ketika saya mau memberikan motivasi kepada seseorang, maka saya katakan, Anda sukses. Saya melihat Anda sebagai seorang yang berhasil. Maka itu yang disebut dengan afirmasi. Kata-kata positif. Pembahasan pertama ya, apa itu afirmasi? Kata-kata positif, penegasan kepada diri, sehingga ditangkap oleh otak,
dan otak akan mengirimkan pesan itu kepada mata, kepada telinga, kepada tangan, kepada kaki, sehingga dia akan berbuat, melakukan sesuatu. Itulah afirmasi. Jadi, kenapa kita melakukan sesuatu? Yang melakukan sesuatu ini badan. Karena ada perintah dari otak. Kenapa otak menerima perintah? Ya karena afirmasi itu. Kamu sukses. Kalau sukses berarti bangun pagi. Maka kata otak, bangun pagi. Nah ini afirmasi. Nah, adakah afirmasi itu dalam Islam? Surat Al-Anbiya 87. Pembahasan kedua. Surat Al-Anbiya 87. Ketika sedang berada di dalam perut ikan, di tengah malam, di dalam samudra. Saat itu kita akan berada pada putus asa yang paling tinggi. Kalau putus asanya di sini, di dunia ini masih terang. 3 keputusasaan. Di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam malam. Saat itu Allah mengajarkan engkau berafirmasi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau maha suci. Yang lain ini enggak ada ini. Yang ada hanya engkau. Engkau maha suci. Kalau ada orang mengatakan apa bisa dia menolong aku? Engkau maha suci dari sifat kekurangan. Engkau sangat bisa menolong aku. Inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang salah. Jatuhkan diri, sucikan dia. Maka bangkit semangat. Jadi kalau bingung mau mengucapkan apa, saya sukses, saya berhasil, saya ya enggak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita diajarkan begitu ada harapan. Yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah ketika kita putus harapan. Enggak ada harapan lagi, lemah, depresi, stres, puncaknya bunuh diri. Selagi masih ada harapan. Bedanya orang yang tidak bertuhan, afirmasinya itu dia buat-buat sendiri. Bisa orang agnostik, orang ateis itu semangat. Tapi nanti pada akhirnya dia akan galau juga. Karena dia bersandar pada dirinya sendiri. Ini beda afirmasi orang ateis dengan afirmasi orang yang percaya pada Allah. Bersandar kepada diri sendiri itu rapuh. Tapi kalau kita katakan aku tidak ada, aku tidak punya kemampuan, yang punya kemampuan itu engkau. 2. Surat As-Saff 13. 3. Poin 3, surat As-Saff ayat 13. Nasrum minallah wa fathun qarib. Dalam keadaan kalah, sulit, lemah, maka Allah mengajarkan kita mengafirmasi kata-kata positif, pancing otak, otak akan memerintahkan seluruh anggota tubuh, nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Gimana nih Panglima? Nampaknya kita akan tumbang. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib. Kapten kapal, panglima perang, nakoda, kepala rumah tangga, dia mesti membangkitkan semangat untuk anggotanya. Nasrum minallah wa fathun qarib. 4. Surat Ali Imran 173. Tidak ada satupun yang bisa menolong menghadapi penguasa yang zalim Namrus dengan bala tentaranya, lengkap dengan api unggunnya. Ketika itu Allah mengajarkan kita mengafirmasi diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup Allah. Wa ni'mal wakil. Maka menghadapi orang yang down, orang yang putus asa, orang yang kehilangan semangat. Nasrum minallah wa fathun qarib.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk ke telinganya, ditangkap oleh otaknya, otak memerintahkan ke seluruh anggota tubuhnya, bangkit semangat. Jadi Islam itu rasional, mau diteliti secara psikologis, mau diteliti secara ilmu apapun, ilmu motivasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 5. At-Taubah 40. Innallaha ma'ana. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi ketika orang satu kota mau membunuh kita, kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Jahal, Abu Lahabnya, ketika itu kawan kita down, maka saat itu Allah mengajarkan kita, mengafirmasi diri kita, saudara kita, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. 6. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Ketika teman kita malah menjatuhkan kita akan tertangkap, kita akan tenggelam, kita akan mati, kita akan dipersekusi, kita akan diadili, kita akan dianiaya, kita dibuli. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, bersamaku ada Allah. Nabi Musa kepada rakyatnya yang ketakutan. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi ini beda afirmasi antara orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan itu sekedar motivasi saja. Kumpulkan orang dalam kamar, hotel, convention hall, bangkit, semangat, semangat. Habis itu keluar ya loyo lagi. Selesai ngomong, tapi kalau dia... Makanya ucapan-ucapan ini kalau dalam Islam, itu bangkitnya itu bukan hanya di sini. Bangkitnya itu dari ibadah. Ini poin yang tidak kalah penting. Poin yang ke-7. Bahwa semua ucapan-ucapan itu menjadi berenergi, menjadi bergetar dan menggetarkan. Kalau dia bangkit, cobalah sering kita ngomong kata-kata yang biasa. Siapapun bisa mengucapkannya. Tapi diucapkan oleh kiai, diucapkan oleh habib, bergizi. Bergetar dia. Kenapa? Karena dia bukan dari mulut. Dari hati. Yang dari hati ini ke hati juga sampainya. Tapi yang dari mulut ini ke mulut juga sampai. Banyak motivator. Ya udah habis itu orang down lagi. Tapi ketika ditopang dengan tahajud, dengan zikir, dengan akidah, maka disitulah dia menjadi sebuah afirmasi yang kita sedang melihat apakah di dalam agama Islam itu ada. Ada. Ini tentang afirmasi. Berikutnya adalah imajinasi. Pembahasan yang ke-8. Imajinasi. Dari bahasa Inggris, imagine. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, konsep. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, atau sebuah konsep. Dari mana dia datang? Datangnya, itu yang disebut dengan ilham. Kalau kepada Nabi namanya wahyu. Kalau kepada manusia biasa, orang baik, namanya ilham. Kalau kepada orang jahat, namanya waswasah, bisikan setan. Nah, jadi jangan heran orang jahat, peminum khamar, punya imajinasi. Kenapa? Karena setan-setan juga mengirimkan pesan-pesan kepada mereka. Kok dia minum khamar, mabuk, sakau, kok imajinasinya ketika kami sedang
oh rapat itu kok bisa begitu ya, tajam ya. Oh, iya, karena setan membisikkan dia. Nanti cara mengalahkan ini harus kita gunakan begini. Lawan-lawan kita ini punya catatan dosa-dosa. Ini dosanya korupsi kayu, ini dosanya korupsi impor, ini dosanya korupsi ini. Maka kita panggil dia. Ini buku catatan dosamu. Kalau kau ngelawan macam-macam, habis. Itu dari mana ide itu datang? Itu imajinasi itu. Membayangkan, menciptakan gambar, ide, konsep. Dari setan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan wahyu-wahyu. Wahyu itu bisikan dalam hati. Ila awliyaihim, kepada wali-wali setan. Jadi setan juga punya wali. Makanya namanya ada awliyaur rahman, ada awliyaus syaitan. Ada wali rahman, wali Allah, ada wali setan. Maka jangan bangga dulu kalau dibilang wali. Aku nengok kau nih, ide-ide kau mantap sekali, kayaknya kau nih wali nih. Iya, wali setan. Idenya cemerlang semua. Nah, itulah kenapa kita perlu berwudu. Ada amalan wirid zikir. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan imajinasi yang datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikat. Mendapat ilham. Berimajinasi. Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, poin yang ke-9. La tuftahannal Qastantiniyah. 9. La tuftahannal Qastantiniyah. Kamu akan Konstantinopel akan dibebaskan. Bayangkan masyarakat gurun pasir, primitif, ketinggalan zaman, tidak pernah punya peradaban. Di Makkah, Madinah yang kering kerontang. Lalu kemudian ada imajinasi bahwa kamu akan menguasai Konstantinopel. Kota termegah, termewah di dunia saat itu. Sampai hari ini. Panjang umur, sehat badan, kita bisa masuk ke Masjid Muhammad. Masjid Hagia Sophia. Melihat bagaimana arsitekturnya itu. Kenapa bangunan ini sejuk walaupun di musim panas? Karena di bawah itu ternyata kolam. Kolam air, mereka tembok, baru dikasih batu pualam yang dingin. Maka sepanas apapun cuaca di dalam itu sejuk. Suara menggema, semua berdecak kagum. Dan Nabi mengatakan kamu akan menguasai Konstantinopel. Itu kan imajinasi yang luar biasa. Berimajinasi. Dari mana datang, di mana letak imajinasi itu? Di sini. Dari mana sumber imajinasi itu datang? Bisa dari Allah, dibawa malaikat, bisa dari setan. Makanya imajinasi setan juga luar biasa. Orang-orang jahat itu untuk menguasai, imajinasinya juga hebat. Makanya kita mesti mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat imajinasi yang benar. Saya kelas 3 SMP tahun 1993 datang ke rumah Imam Masjid Raya Medan. Rumahnya di Simpang Limun. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Muallim Jalal. Habis sholat subuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab. Saya waktu itu nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko. Pokoknya saya mau ke Arab. Dari mana saya dapat? Sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak SMP kelas 3, selalu saya pikir itu. Berarti aku dulu sebesar kau inilah waktu mau ke Arab itu. Dari mana saya berimajinasi tentang sekolah di Arab? Karena emak saya selalu bilang, dia selalu cerita tentang atuk dia, Syekh Abdurrahman. Atukku dulu di Makkah 7 tahun.
Atukku dulu kitabnya 3 kereta kuda. Atukku dulu belajar di Masjidil Haram. Jadi cakap dia yang selalu bercerita tentang atukku, atukku, atukku itu masuk ke kepala saya. Saya berimajinasi, aku ingin ke Arab. Gimana caranya supaya aku ke Arab macam dia? Itu betapa pentingnya orang sekeliling kita memberikan gambaran yang positif. Saya baru merenungnya itu sekarang. Kok bisa aku dulu kelas 3 SMP datang ke rumah imam besar minta kirim ke Arab. Beberapa waktu yang lalu datang beberapa anak pondok ke rumah ini. Minta motivasi. Terus saya tanya, udah tamat pondok? Tamat Ustadz tahun ini. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Enggak ada yang tahu mau kemana. Entah mereka malu, entah enggak punya imajinasi. Jadi saya selalu berpikir, berimajinasi. Aku akan begini, aku akan begini. 4 tahun setelah itu baru saya berangkat. 5 tahun, 98 baru saya berangkat ke Mesir. Dan saya selalu berimajinasi, nanti aku akan LC, aku akan MA, aku akan doktor, aku akan profesor. Di buku saya, waktu aliyah, saya tulis di buku saya, Profesor Abdul Somad. Datang kawan saya sebangku. Kami sekolah tuh bangku panjang. Kata dia, tolong Mat, kau hapuslah profesor di nama kau. Aku takut kau gila nanti. Tak tercapai kau nanti gila kau. Sampai sekarang saya tidak gila, saya waras. Dari mana? Dari mana muncul pemikiran-pemikiran itu? Karena saya sekolah dulu di Muallimin Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu organisasi seperti Nahdlatul Ulama kalau di Jawa, di Medan, itu dia dapat jatah ke Libya. Dapat jatah ke Libya, dapat jatah ke Madinah, dapat jatah ke Ummul Qura. Yang dapat jatah ke Ummul Qura itulah Ustadz Muslim Nasution, yang dulu ketua Al-Wasliyah. Yang dapat jatah ke Libya itu Muallim Jalal. Ustadz Sauri Sam. Yang dapat jatah ke Mesir banyak sekali, kakak-kakak kelas saya dapat jatah. Jadi ketika mereka pulang, itulah yang dalam pikiran saya. Ketika guru di kelas saya, wali kelas saya kelas 1 SMP, namanya Hajah Cik Tanti Taufik LC, masih hidup. Dia bercerita tentang, kata dia, saya dulu di Iskandaria, Alexandria. Kalau sudah musim bunga, mekar bunga itu cantik di pinggir-pinggir jalan. Saya waktu itu seolah-olah saya sudah sampai ke Alexandria itu. Makanya ketika 98 saya sampai ke Mesir, mana Alexandria itu saya cari. Oh memang cantik kotanya, 200 kilo dari Kairo. Tepi laut Mediterania, jembatannya, muntazahnya, pantainya, tempat jalan-jalannya. Jadi kita sebelum ke sana sudah berimajinasi duluan karena mendapatkan cerita. Itulah pentingnya orang-orang sekitar kita. Dari mana imajinasi itu datang? Dari bacaan, dari bisikan orang. Begitu juga kalau yang di sekeliling kita, orang-orang jahat. Dia juga akan memberikan imajinasi. Nanti kalau kau berhasil jual narkoba ini 1 kilo dapat kau 1 miliar, nanti kau punya. Ya begitu. Jadi itulah pentingnya seorang ayah, seorang ibu berimajinasi. Memberikan imajinasi, memberikan cerita, sehingga orang yang mendengar cerita itu membayangkan atau menciptakan gambaran, ide, konsep. Saya setiap subuh Senin, subuh Selasa membacakan tafsir Jalalain ke santri. Kebetulan tadi subuh Selasa saya bacakan tafsir Jalalain. Saya tuliskan, kalian masuk ke sini SMP, tamat ini nanti aliyah, tamat aliyah tahun 2027 kalian tamat, kalian nanti S1,
Kalian ikut tes ke Mesir, kalian ikut tes ke sini. Habis itu kalian S2, habis itu kalian S3. Habis itu kalian punya rumah Quran, kalian punya pondok tahfiz. Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, 1000 Az-Zahra di dunia ini. Saya ingin mereka punya cita-cita. Saya ingin mereka punya imajinasi tentang masa depan. Jadi dia tidak hanya berpikir habis hafal Quran selesai. Tidak. Tidak sampai di situ. Saya menulis di laptop saya dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sudah ada saya tulis itu. 2015, 2016, 2017. Di kamar saya waktu di Maroko, waktu di Mesir di kamar saya gunting itu gambar pintu gerbang Maroko, saya tempel. Ini kepala saya tidur, di bagian kaki saya, pokoknya saya mau tidur, saya melihat gerbang Maroko. Nanti aku mesti ke Maroko. Dari mana datang imajinasi itu? Karena kakak kelas saya. Kakak kelas saya sedang di Maroko, aku mesti ikut dia. Nah, jadi selalu punya imajinasi. Salahkah berimajinasi itu? Enggak. Nabi SAW 3 yang akan kalian rebut. Kalian akan menguasai Yaman, kalian akan menguasai Syam, kalian akan menguasai Rom. Imajinasi. Tentu Nabi imajinasinya tidak. Karena dia Nabi, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga adalah visualisasi. Poin yang ke-10. Apa itu visualisasi? Mengungkapkan gagasan, imajinasi yang masih abstrak tadi diungkapkan dalam bentuk gagasan, gambar, tulisan. Diungkapkan dia dalam bentuk alam nyata. Adakah itu? Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 24. Poin yang ke-11. Contohnya dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan. Kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pokok kayu yang kokoh. Asluha sabitun. Akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama. Cabangnya ke langit. Akarnya menghunjam ke tanah. Cabangnya ke langit. Pohon yang besar. Akarnya menghunjam ke tanah. Cabangnya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Kita punya tauhid. Bagi sebagian orang tauhid itu apa sih tauhid? Tauhid itu benda apa? Ayam, terbayang ayam. Gajah, terbayang gajah. Gajah besar, ayam kecil. Tapi ketika tauhid, apa tauhid? Visualisasinya apa? Tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang besar. Siapa yang pernah pergi mengambil madu, kayu tualang, 5 orang kami memeluknya, baru nyambung tangan kami. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuk rantingnya ke langit. Itulah tauhid. Nah, bagaimana mengungkapkan itu? Memvisualisasikannya. 12. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada buku judulnya Al-Amthal fil Quran. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Banyak. Terus gimana mengungkapkan, memvisualisasikan banyak itu gimana? Lihat surat Al-Baqarah 261. Kama thali habbah
satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Berawal dari kata-kata, berubah menjadi pemikiran, wujud di alam nyata. Sebenarnya gambar zaman sekarang mudah. Orang berpikir tentang membangun sebuah Islamic Center. Maka dia tinggal yang pandai buat 3D. Ini bangunan Islamic Centernya. Di sekelilingnya ada ruko. Di situ ada klinik kesehatan, klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik kecantikan yang Islami. Di situ ada kantor-kantor, kantor MUI, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor Perti, kantor Persis, kantor Matlaul Anwar. Di situ ada lapangan basket, lapangan sepak bola, futsal, supaya orang main futsal setengah jam sebelum azan maghrib, stop, sholat dulu. Lalu kemudian di situ ada tempat convention hall pernikahan. Supaya acara walimahnya IO-nya itu Islami. Jangan lagi musik pakaian jahiliyah. Di situ ada UMKM. Sehingga orang-orang yang tidak punya toko, dia bisa letakkan barang. Keripik, kerupuk, peyek, bumbu pecal, madu. Semua kerajinan. Sehingga muncullah satu masjid paripurna. Nah, memvisualisasikannya di alam nyata, ya beberapa pakar menggambar. Maka dipresentasikanlah ini kepada gubernur, wali kota, bupati. Bapak akan meninggalkan apa nanti kalau sudah selesai jabatan ini? 5 tahun ini mau buat apa? Oh, ternyata kami bisa buat ini ya, Islamic Center. Iya, langkah pertamanya bebaskan tanahnya dulu. Setelah tanah dibebaskan, apakah akadnya wakaf atau dibeli Pemda atau masyarakat menghibahkan? Setelah itu baru bangunan. Terus nanti kalau bangunan selesai yang ngajar siapa? Kirim anak-anaknya. Anak-anak sekarang yang berprestasi hafal Quran kirim ke Mesir, kirim ke Yaman, ke Akop. 4 tahun pulang. Mereka yang akan ini. Buat kampusnya di kota strategis. Kenapa? Supaya pagi orang jam 7 datang pick up. Meletakkan anaknya, masuk kantor, suami kerja, istri kerja, sore jam 5 ambil anak, bawa pulang. Sampai rumah capek tidur. Siang full belajar. Sehingga pendidikannya dapat, ekonominya dapat, kekuasaannya dapat. 5 tahun ke depan, mau kampanye, udah ada bahan. Nggak bohong-bohong lagi. Nggak cerita jalan belobang. Nggak nyerang-nyerang orang. Cerita bagaimana prestasi. Ini sebagai satu sampel contoh real di alam nyata. Apa yang mau kita lakukan? Tadi kita mulai jam 8:05, sekarang 8:35, lebih kurang 30 menit. Dalam 12 poin, afirmasi, imajinasi, dan visualisasi dalam Islam. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. 12 poin yang sudah disampaikan tadi luar biasa. Mencerahkan kita semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah saya izin Bapak Ibu untuk menginformasikan tadi ada info amal solih yang bisa Bapak Ibu ikuti, ayah bunda ikuti. Bisa diakses di sidak.id/uas. Ya, kita menggunakan aplikasi berbasis web Bapak Ibu ya. Silakan tunaikan wakafnya lewat link yang kami bagikan di kolom chat. sidak.id/uas. Nah, itu linknya Bapak Ibu ya, bisa di copy, di save dulu atau langsung juga tidak apa-apa. Baik, kita masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu ya.
sebelum ke Bapak Ibu saya izin untuk satu pertanyaan dulu. Ustaz, saya sering saya sering berjumpa dengan guru-guru besar gitu. Kemudian halo, cek suara saya masuk Bapak Ibu? Oke, masuk sekarang ya. Kameranya mati. Apa ada kendala sinyal. Baik, Ustadz, setelah saya mungkin ketemu dengan beberapa guru-guru dan bertemu juga dengan orang-orang yang problematik gitu ya. Saya menemukan kesimpulan bahwa orang-orang kecil itu kalimatnya, disiplin kata-katanya juga ternyata kecil juga gitu Ustaz. Misalnya, ya, yang penting bisa makan aja lah, yang penting bisa ngopi aja gitu. Nggak perlu yang neko-neko. Yang penting anak bisa sekolah. Tapi saya ketemu dengan guru-guru yang lain, Ustadz Salim, BN, Ustadz EN, Ustadz Lukman, termasuk juga Ustadz Abdul Somad, punya disiplin kata-kata afirmasi yang positif begitu Ustadz. Nanti kita umroh sekantor ya, nanti kita umroh semasjid ya, nanti insya Allah kita bangun masjid yang besar. Jadi punya kalimat, punya afirmasi yang positif, dan itu luar biasa Masya Allah. Saya bersama Ustadz EN kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, dan itu semua terwujud Ustadz. Apakah memang sejatinya sebagai seorang muslim itu kita harus punya visi yang besar. Jadi jangan punya kalimat atau kata-kata yang kecil. Mending cukup bisa makan aja lah gitu lah. Apakah memang seperti itu Ustaz? Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya visi yang besar gitu Ustaz. Ucapkan, pikirkan, ucapkan. Maka alam akan membantu. Pikirkan, ucapkan, maka alam akan membantu. Itu ucapan orang ateis. Dia tidak bertuhan. Coba perhatikan nanti kalau ada tokoh-tokoh yang ngomong, pikirkan, ucapkan, alam akan membantu. Karena ketika orang memikirkan, saya akan jadi ini, saya mau ini, lalu diucapkannya, maka pada saat itu alam semesta itu sedang tunduk. Dan dia pun sedang bersemangat untuk menundukkan. Bagi yang tidak bertuhan sekalipun percaya itu. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang punya Tuhan, yang punya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata dia, bisa makan aja cukup lah. Mubazir itu. Mubazir potensi yang diberikan Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. 3. Allahumma matti'na bi asma'ina, jadikan pendengaran kami, wa absarina, pandangan kami, wa quwwatina, kekuatan kami menjadi nikmat. Sama macam orang punya handphone 25 juta mahal, tapi hanya dipakai untuk angkat tutup. Begitu banyak aplikasi di dalam yang tidak dipakai. Iya, tapi Nabi kita kan nggak ada. Nabi kita itu yang penting cukup makan. Nabi yang mana cukup makan? Orang Nabi mengatakan kamu akan menguasai Yaman, menguasai Rom, menguasai Syam. Yaman sudah dikuasai. Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Rom itu dua pendapat. Rom itu, ya Turki itu Rom. Rom yang sekarang ini Eropa.
Jadi umat Islam mesti berpikir umat Islam akan menguasai Rom. Tapi bukan dengan kita datang bawa golok, kita sembelih orang Rom, bukan begitu. Dengan ilmu pengetahuan. Jadi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang yang terlalu simple, apalah yang mau kita cari hidup ini? Memang betul. Tapi kalau kita bisa berkuasa, kita bisa punya kemampuan finansial, kita bisa membahagiakan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas, man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita punya kekuasaan, kenapa Islam itu mesti menguasai Yaman, Syam, Rom untuk menyebarkan rahmatan lil alamin? Kalaulah khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berpikirnya simple, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq mulai pengiriman pasukan bala tentara. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bayangkan umat Islam sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain sekarang Caspian Sea, Rusia, Azerbaijan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam sudah sampai ke Maroko. Belum 100 tahun. Coba hitung berapa negara dari Caspian Sea, Azerbaijan sampai ke Maroko. Kenapa mereka tidak duduk aja di Taman Raudhah, zikir-zikir, nunggu mati? Kenapa mereka nggak baca Quran aja di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Karena mereka tidak mau soleh individual. Islam ini harus menyebar ke seluruh dunia, dakwah. Masih banyak fakir miskin, anak yatim. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita langsung ke penanya berikutnya. Saya persilahkan Bapak Abdul Rozak. Betul Bapak, buka mic-nya. Sampaikan pertanyaannya dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz tentang amalan apa, perbuatan apa yang harus perbuat oleh saya. Saya banyak ujian Ustaz, iman saya sedang diuji. Di antaranya adalah diganggu oleh seorang perempuan wanita. Itu. Bagaimana supaya saya kuat menghadapi ujian ini? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya diganggu orang, saya akan lapor polisi. Saya tidak sholat tahajud, saya tidak zikir. Saya langkah pertama, saya lapor polisi. Supaya dia tidak ganggu saya. Saya akan pergi ke Polda. Saya kasih. Yang kedua, baru saya ikhtiar berusaha kepada Allah dengan sholat hajat. Sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, beramal soleh. Semua cara kita pakai, zahir dan batin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Abdul Razak. Mudah-mudahan terjawab ya. Biar efisien, kita langsung ke penanya berikutnya. Ibu Ummu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mungkin agak melenceng dari tema. Ingin bertanya tentang dosa kifayah Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa dosa kifayah itu tidak akan berhenti kecuali kewajiban kifayahnya sudah terlaksana, dan katanya kewajiban kifayah dalam syariat itu hampir ada 90%, sementara saat ini kan yang terlaksana hanya nikah, talak, cerai rujuk saja ya, terutama di negara kita. Nah, kalau ternyata benar dosa kifayahnya tidak berhenti, lalu solusinya seperti apa yang
bisa kita lakukan supaya dosa kifayah itu berhenti. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fardu ain wajib saya sendiri melakukan. Sholat, puasa, zakat. Kalau saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, selesai. Fardu ain. Fardu kifayah, fardu yang diwajibkan untuk seluruh kita. Tapi kalau dilakukan oleh satu orang cukup. Udah dia aja. Memandikan jenazah. Wajib kita semua. Tapi Bang Alvin melaksanakan kifayah. Cukup. Itu yang ada di dalam literatur, istilah, etimologi, terminologi, istilah-istilah dalam Islam. Hanya fardu ain dengan fardu kifayah. Sekarang banyak orang-orang yang bukan ahli agama Islam bicara agama Islam. Dia membuat istilah-istilah yang menurut dia unik. Tapi bagi orang yang mau belajar Islam itu membingungkan. Salah satunya inilah dosa kifayah. Ambil sana, ambil sini, cocok-cocokkan. Itu makanya perlunya belajar dulu agama Islam secara sistematis. Belajarnya runut. Kalau fikih hatamkan dulu. Fikih Islam Syekh Sulaiman Rasyid. Nah, setelah itu barulah. Kalau tidak nanti bingung dia. Terlalu banyak istilah-istilah yang dibuat oleh orang yang tidak. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang banyak. Yang kita ikut dapat aliran dosanya karena kita tidak melakukan nahi mungkar. Kalau saya diam menengok orang melakukan perbuatan zina, LGBT, maka itu saya ikut dapat. Walaupun saya tidak melakukan. Kalau Bang Alvin memandikan jenazah, saya ikut dapat pahalanya dan gugur kewajiban. Begitu juga dengan kalau ada satu orang buat dosa, saya ikut dapat dosanya. Maka disebut dengan dosa kifayah. Kenapa? Dia aja yang melakukan, yang lain udah cukup. Dengan diamnya itu dapat dosa. Simpelnya, sederhananya, bagaimana kita nahi mungkar. Nahi mungkarnya Ustadz, ya ngomong. Ustadz jangan malas ngomong. Nahi mungkarnya polisi, ya tangkap. Nahi mungkarnya DPR, buat payung hukumnya. Polisi nggak bisa nangkap kalau nggak ada payung hukumnya. Nahi mungkarnya bupati, buat perbub, peraturan bupati. Bekerja sama dengan forum komunikasi pimpinan daerah, bupati, kapolres, dandim, gubernur, kapolda, dan rem, panglima, polisi, kapolri, presiden. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan kita supaya jangan sampai kita dapat dosa walaupun kita tidak melakukannya. Karena kita unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman. Yang zalim au mazluman. Bagaimana kami menolong orang zalim? Kalau orang terzolimi bisa kami tolong. Orang yang zalim gimana nolongnya? Angkat tangannya, pegang. Jangan kau zalim lagi. Demikian. Wallahu a'lam. Berikutnya, untuk Bapak Ahmad Wiranto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah sehatkan antum selalu. Saya izin bertanya, yang pertama, ciri dan tanda afirmasi imajinasi dari setan, Ustaz. Yang pertama, tanda-tandanya bagaimana? Dan yang kedua, kemarin-kemarin sempat rame, Ustaz, ya, bahwa matan Abu Suja itu masih bagusan kitabnya Syalbani, Ustaz, yang sifat salat Nabi, katanya itu lebih baik dari matan Abu Suja.
Bagaimana Ustaz membantah perkataan Salafi Wahabi yang begitu Ustaz? Terakhir Ustaz, minta amalan sekaligus ijazah Ustaz dari antum. Alhamdulillah istri saya lagi hamil anak pertama Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar fikih mazhab Syafi'i, kitab yang paling rendah matan takrib. Matan artinya syair-syair yang disusun. Karena kalau kita menghafal syair itu sampai tua nggak lupa-lupa. Kayak belajar tajwid. Belajar tajwid itu kalau dihafal syairnya mudah kita. Sifda sana kam jada saksun kot sama dum toyiban zid fitu kondok zaliman daksu azonin zul sarifan lil karam. Kalamuna lamzun mufidun kastatim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Disusun sedemikian rupa matan ini, syair ini, namanya matan takrib. Lalu syarahnya, penjelasannya, itulah dia Fathul Qarib. Disusun oleh ulama. Jadi ulama ini baca Quran, baca hadis, ijma' qiyas, faham pendapat ulama, disusunnya menjadi sebuah matan supaya mudah belajar. Itulah dia matan takrib. Dihafal matan takrib ini, kalau tidak hafal dibaca, difahami, penjelasannya ada dalam Fathul Qarib. Sedangkan sifat sholat Nabi Albani, dia ambil hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dia ambil. Ya jadi kacau jadinya. Karena dia tidak pakai mazhab. Dia menjaga perpustakaan. Perpustakaan Zohiriyah. Dia jaga perpustakaan itu. Nah, selama di perpustakaan itu dia baca buku, baca. Dari Albania, Eropa Timur. Albania ini banyak komunis. Bapaknya lari ke Suriah. Di Suriah dia jaga perpustakaan Zohiriyah, rajin baca. Disusunnya hadis ini jadilah satu buku sifat sholat Nabi. Kalau mau bantahannya, beli sifat sholat Nabi juga. Membantah yang punya Albani. Ditulis oleh Syekh Hasan As-Saqqaf. Sifat sholat Nabi Hasan As-Saqqaf. Menurut mazhab Syafi'i. Dia baca hadis-hadis ini. Dia bilang hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Dibantah oleh Syekh Mahmud Said Mamduh. Dalam kitab At-Ta'rif bi'auhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Enam jilid. Itu yang warna coklat. Ya. Itu yang itu semua sudah biar udah situ aja. Hadis-hadis yang kata dia dhaif itu ternyata hadisnya sahih. Keliru dia. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 6 jilid, 7 jilid dengan indeks. Jadi di internet itu ya siapa yang paling banyak ngomong? Kebetulan yang paling banyak ngomong ustadz-ustadz Wahabi. Mereka angkat Albani. Mana ustadz-ustadz yang mazhab Syafi'i mana di pondok? Nah, makanya adik-adik yang dari Fakultas Sains Teknologi Ilmu Komputer mainlah ke pondok. Datangilah pakar-pakar fikih mazhab Syafi'i itu. Saya mau beli laptop nih. Saya nggak tahu mana laptop yang paling bagus. Sampai di pameran jual laptop, mana yang paling banyak ngomong, itu yang saya beli. Ini laptop bagus Pak, begini, begono, begini.
Jadi di medsos ini tergantung mana yang paling banyak ngomong. Bagaimana dia dari setan? Pokoknya kalau dia mengajak kepada kejahatan, keburukan, nah itu setan itu. Ada orang, setan ini tidak kerjanya langsung buruk, enggak. Setan itu tidak ngajak, ayo berjudi, enggak gitu dia. Ayo berzina, tidak gitu. Dia ujungnya nanti baru ketahuan. Kata setan ini, sebelum ketahuan setan, kata dia, cobalah kau merantau ke kota. Kan bagus bisikannya itu. Merantaulah ke kota. Merantau dia ke kota. Orang ini merantau ke kota. Sampai di kota, duitnya hilang. Duitnya hilang, galau. Di tengah galaunya itu datang bisikan. Coba jual roti canai. Jual roti canai. Roti canai cuma roti Maryam. Apa salahnya jual roti canai? Bagus. Jual roti canai dapat puluhan ribu ringgit. Ini kejadiannya di Malaysia. Dalam 1 bulan. Habis itu datang lagi bisikan. Pergilah engkau ke Demak. Nanti lihat silsilahmu. Bagus. Nggak ada salahnya. Ini yang cerita Syekh Jahid. Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Pergi orang ini ke Demak. Tengoknya di tiang masjid. Kata dia, nasab dia ada. Habis itu, amalkan sholawat ini. Bagus. Ngamalkan sholawat. Nanti kalau ada orang yang sakit, bacakan sholawat ini. Setiap ada orang sakit dibacakan sholawat, sembuh. Sehat. Terus, kalau kau sholat, pahalanya 1. Tapi kalau kau nyembuhkan orang, pahalanya 5. Berhenti dia sholat. Lihat bagaimana setan bekerja. Dia giring dulu. Ujung-ujungnya baru di golnya itu. Akhirnya dia nggak sholat. Orang semua udah bilang wali. Ini wali ini. Karena apapun penyakit sehat. Kenapa dia nggak sholat? Karena 1 kali nyembuhkan orang, 5. Kalau 1 kali sholat, pahalanya 1. Kalau 1 hari 5 kali sholat, dapat 5. Kalau nyembuhkan orang 5 aja udah 25. Akhirnya dia nggak sholat. Pokoknya perlu curiga selalu. Saya menjadi ustadz viral ini. Apakah ini dari Allah apa dari setan? Maka saya mesti merenung. Apakah dengan viral ini saya makin takut pada Allah atau makin berani? Apakah dengan viral ini saya makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau saya makin berani, makin jauh, berarti saya dapat setan. Istidraj namanya. Seandainya engkau masuk ke dalam hutan, dalam kitab Al-Luma', Imam At-Tusi, Imam Abu Saraj At-Tusi, seandainya kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu semua daun-daun, pokok kayu, burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alaika ya wali Allah. Assalamu alaika ya abdas samad. Bagaimana kita tahu itu datang dari setan atau dari Allah? Kalau dalam hatimu ada rasa takut, datang dari Allah. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa ujub, datang dari setan. Makanya wali-wali sekalipun tetap memandang hati, takut. Masalah doa nanti di akhir majelis kita bacakan Al-Fatihah, kita doa serentak semua. Demikian Pak Alvin.
Baik, barakallahu fikum. Untuk Bapak Ibu yang bertanya, yang japri-japri, nggak akan saya kasih kesempatan kecuali Bapak Ibu buka kamera. Ya, buka kamera, kemudian ada fitur raise hand di situ. Jadi jangan lewat japri ya. Cukup banyak yang masuk. Raise hand saja dan buka kameranya sebagai wujud adabnya, begitu ya. Oke, kita lanjut. Bapak Rusmin Ali. Mic-nya dibuka. Betul, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustaz dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini saya mengutip tadi ada yang pertama yaitu mengenai afirmasi, kata positif untuk penyemangat diri. Jadi yang menjadi problema diri antara keyakinan untuk mendapatkan penyemangat diri itu, sebagai contoh umpama saya berafirmasi saya harus menjadi seorang profesor, tapi penghasilan orang tua hanya 10.000 per hari atau 1 juta per bulan, yang pada intinya tidak akan memungkinkan untuk menuju ke titik itu. Ataupun afirmasi-afirmasi yang lain yang antara kata penyemangat dengan kondisi diri itu tidak seimbang, bahkan lebih rendah sekali dia punya kondisi dirinya. Kira-kira untuk menuju ke titik yang kita afirmasikan, setelah kita menulis sesuatu yang keinginan kita lebih tinggi, bagaimana cara kita agar keyakinan kita berkata bahwa dengan melakukan itu nanti insya Allah pasti akan dapat apa yang kita afirmasikan. Ini kaitan dengan iman kita ini Ustaz. Kadang-kadang kelas-kelas kita ini antara yang kita inginkan, kadang kita tidak percaya diri mampu tidak tercapai, atau kira-kira kiat apa yang harus kita lakukan Ustaz. Terima kasih. Dari Labuan Bajo, saya Pak Rusmin Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampai ke Mesir tahun 98. Ada duit $400. Saya simpan di dalam buku. Tidak saya makan duit ini selama 2 tahun. Saya cukupkan beasiswa saya. Orang tua saya nggak pernah ngirim duit. Ada duit dia, ada duit dia. Dia tidak fakir miskin. Cuman saya bilang jangan kirim duit. Tahun 2000, $400 ini saya pakai. 300 untuk beli visa. Beli visa umroh waktu itu 300. Visa haji $300. 100 untuk ongkos kapal laut yang tidak ada kamar. Tidurnya di dek atas. 2 hari 2 malam. Sampai di Makkah, sampai di Jeddah, dari Jeddah ke Makkah, semua kerja kami kerjakan. Dari mulai motong bawang, merebus telur ayam, membagi nasi kotak, membawa jamaah, semua. Masuk ke airport King Abdul Aziz Airport. Gimana caranya masuk ke King Abdul Aziz Airport itu? Kita nggak punya pas, kita mahasiswa. Masuk ke dalam truk. Masuk ke dalam truk, tutup kardus-kardus. 1 bulan nggak keluar dari airport. Membagi nasi kotak ke jamaah haji. 1 hari 60 rial. Untuk biaya hidup nanti balik ke Mesir. Lalu kemudian habis selesai jamaah haji. Pulang semua sudah jamaah haji. Sunyi Makkah itu. Tawaf di sekeliling Makkah itu. Tawaf itu 7 kali putar, 7 kali mencium Hajar Aswad. Nanti nggak ada orang mencium Hajar Aswad. Apa kata orang? Kalian yang terakhir nih kena deportasi semua kalian. Kapal sudah habis semua. Kalian kena pulangkan ke Jakarta.
sampai ke kantor muassasah. Ada paspor kami. Ada paspor. Ini paspor. Pergi ke Jeddah. Tiket pulang ke Kairo masih ada. Masih ada tiket. Masih hidup lagi tiket itu pulang. Pulang. Sebelum pulang sempat lagi beli tip. Dibeli. Karena di Saudi nggak ada pajak. Nanti sampai di Kairo dijual duit untuk biaya hidup. Saya tak mau berteori. Saya bukan motivator yang semangat. Rupanya anak orang kaya. Pembohong itu. Saya S1, S2, S3, pontang-panting, tunggang langgang, lintang putang. Saya bukan anak pejabat. Saya bukan anak orang kaya. Saya berpikir, saya berusaha, mesti dapat saya. Saya orang kampung. Dari desa, naik mobil ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi Pekanbaru, dari Pekanbaru naik pesawat baru ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Kairo. Saya bukan orang Jakarta, saya bukan orang Pekanbaru, saya dari kampung. Kenapa Allah buat saya begitu? Supaya kalau saya ngomong, orang percaya, karena saya menjalani. Saya bukan ngomong, saya menjalani. Saya jalani kehidupan itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah semuanya. Tapi Ustaz ngomong bisa begitu kan setelah selesai kuliah. Iya. Waktu kuliah dulu saya nggak ada ngomong. Setelah kuliah ini baru ngomong. Karena sekarang banyak anak-anak ini ngomong duluan. Nggak jadi, malu. Jangan emak buat kenduri sebelum aku duduk di pesawat. Kalau emak buat kenduri ngundang tetangga sebelum aku duduk di pesawat, ternyata nanti nggak jadi berangkat, aku tak akan balik ke kampung. Aku malu. Takut mak saya. Setelah saya di Cengkareng, bisa kami buat kenduri. Undanglah tetangga, buat kenduri. Baru saya berangkat, baru dibuatnya kenduri. Jangan ngomong duluan. Tapi tadi katanya afirmasi ngomong. Ngomong ke diri sendiri. Aku mesti begini. Aku mesti begini. Nanti kalau bapak, ibu pergi umroh. Di samping Zamzam Tower ada hotel, sekarang namanya Tower Makkah, Makkah Tower. Itu dulu hotel Hilton itu dulu namanya. Itu tempat suci dalam tanda kutip bagi mahasiswa. Di situlah mahasiswa duduk, nongkrong, bercerita tentang masa depan. Saya tidak berpikir pulang habis S1. Kumpul semua sama kawan-kawan. Kau dari mana? Aku dari Irak. Gimana belajar di Irak? Oh, Irak gratis, man. Apa nama universitasnya? Universitas Saddam. Saddam Hussein ngasih gratis. Ke Makkah bisa haji tiap tahun. Bisa haji tiap tahun. Kalau bisa haji tiap tahun bisa kerja, dapat duit. Berarti nggak perlu minta ke rumah. Gratis, bisa haji tiap tahun. Oke, masuk checklist. Baghdad, Saddam Hussein. Kau dari mana? Dari India. Cemana di India? India murah. Hidup murah. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Cuma naik pesawat, tiket mahal. Apa kelebihan lain? Bahasa Inggris lancar. Oh. Berarti kalau S2 di India, S3 bisa ke UK. Mesti ini semua di kepala. Kumpul semua. Masalah mana yang jadi? Nanti. Kami bukan generasi selonjoran. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Tapi kami pun bukan pula generasi yang nggak pernah jalan-jalan. Kalau udah bulan Juli, bulan Agustus, full libur, ya main jalan-jalan. Bawa telur ayam 1 pak, bawa
mie instan, bawa minyak goreng, tomat, cabai, naik kereta api dari Kairo ke Alexandria. Tiket setengah karena mahasiswa, setengah. Sampai sana sewa villa 3 kamar, isi 30 orang. Tidur macam ikan sarden. Seminggu baru pulang. Jalan-jalannya jalan-jalan, liburannya liburan. Foto gaya di pantai ada juga. Tapi kalau lagi belajar serius. Jangan keterbatasan karena orang tua susah, karena tinggal di kampung menjadi halangan. Nanti datang ke Riau saya tunjukkan di mana tinggal kampung saya. Bukan orang kota, saya orang desa. Saya terbang melewati batasan-batasan itu ke Mesir. Gak cukup S1, lanjut lagi S2 ke Maroko. Lanjut lagi S3 ke Sudan. Pokoknya aku mesti jadi dosen di Brunei Darussalam. 17 lamaran, masih ada saya simpan di laptop. Mufti, sekolah tahfiz, college university perguruan agama, sekolah Arab, Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sultan Syarif Ali, jabatan mufti, pegawai kerajaan, jawatan kuasa agama Islam. Tulis semua, simpan file, masukkan semua. Satu pun nggak ada nyangkut. Pulang. Setahun setelah pulang, lulus PNS, baru datang panggilan ke Brunei. Keluar SK PNS, datang panggilan ke Brunei. Sekali datang. Kata mak saya, rezeki kau ini rezeki harimau. Sekali tak makan, setahun tak makan. Sekali makan manusia, setahun kenyang. Cemana mak? Aku tetap di Riau atau ke Brunei. Sampai mati kau di sini. Itu maka sampai mati di sini. Kau sampai mati di sini. Itu maka saya buat pondok di sini. Banyak manfaatnya untuk dakwah pedalaman. Tetap saya bisa mengajar. Di Malaysia saya tetap mengajar setiap 6 bulan sekali. Universiti Malaysia Sabah, Universiti Islam Melaka, Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Saya bilang sama Pak Rektor, saya untuk mengajar kelas saya tak sanggup, tak ada waktu. Tapi kuliah umum. Oke Ustaz, kuliah umum aja nggak apa-apa. Begitu Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Perlu kita contoh Bapak Ibu ya. Artinya afirmasi yang disampaikan tadi Bapak Ibu, tak cukup hanya berhenti di lisan atau kemudian kita tuliskan. Harus disertai dengan semangat juang, semangat berkarya, konsistensi untuk menuju impian tersebut gitu Ustaz ya, Masya Allah. Baik, karena waktu sudah 21.15, mungkin kita cukupkan Bapak Ibu. Untuk yang masih belum dapat kesempatan untuk bertanya, insya Allah pekan depan ya. Terakhir, kepada Ustadz Abdul Somad, mungkin ada kalimat penutup pada malam hari ini, kemudian ditutup dengan doa. Fadhol Ustaz. Yang pertama, saya berusaha supaya santri, guru, anak keponakan memiliki afirmasi dari kehidupan saya. Kalau ada santri bilang, aku mesti profesor macam Ustadz Somad, kata santri. Itu berarti saya sudah berhasil membuat dia berafirmasi. Setelah itu dia berimajinasi. Setelah itu baru dia memvisualisasikan. Prosesnya dari embrionya menjadi utuh. Bagaimana kita menjadi inspirasi. Ibu menjadi inspirasi buat anak-anak ibu. Bapak menjadi inspirasi buat anak-anak. Menjadi energi positif. Apakah berhenti saya setelah kuliah? Enggak. Saya berpikir mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, aliyah, S1. Masyarakat sekitar sini dapat pendidikan yang layak. Politik, saya support kepala daerah. Kalau orang ini duduk, ada manfaatnya.
Sampai kapan kita berhenti ini? Sampai kita mati. Ar-Rahah fil Jannah. Istirahat kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dhanban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat. Wala aziban illa zawwajtah, berikan jodoh yang baik-baik untuk saudara-saudari kami. Wala raghiban illa anjabatah, Rabbana hab lana minas salihin, berikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga kami dari segala yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Kita tetap bersama selalu dalam doa, saling mendoakan. Ada apa-apa hal yang mau ditanyakan, sampaikan ke Ustadz Bang Alvin Firdaus. Nanti beliau sampaikan ke saya jawab melalui voicemail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron pada guru Wa iyyakum. kami yang kami muliakan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan kita bisa paham, bisa mengamalkannya, dan Amin. lebih lagi kita bisa mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih juga kepada ayah bunda, bapak ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terakhir bapak ibu, ayah bunda semuanya, informasi tadi yang sempat terjeda, yaitu kita ada wakaf atas nama orang tua, wakaf anak solih. Untuk bapak ibu ayah bunda yang ingin kontribusi, linknya kami tautkan di komentar. Insya Allah ini 100% kita tunaikan untuk pembangunan ruang kelas, Bapak Ibu ya, ruang kelas dari Pondok Pesantren Az-Zahra yang hari ini sedang kita bangun. Hari ini anak-anak belajarnya itu di asrama. Ya, kita manfaatkan tempat belajarnya di tempat tinggal asramanya karena ruang kelasnya belum ada. Saya izin untuk memutarkan video update terakhir dari pembangunan kelas dari santri Pondok Pesantren Az-Zahra. Hadiah kan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kelas semua, mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya kami tautkan di kolom komentar, Bapak Ibu. Fadol, Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki bisa ditunaikan untuk wakaf atas nama diri sendiri atau atas nama kedua orang tuanya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Oh ya, terakhir informasi yang ingin saya sampaikan adalah di bulan Februari nanti kita ada program Umroh Akbar, Umroh bersama Ustadz Abdul Somad ya. Kalau nggak salah ini menjelang Ramadan, Bapak Ibu, tanggal 9 sampai 19 Februari, 10 hari ya, dari Jakarta. Ini fasilitas yang didapat, Bapak Ibu, tiket pesawat PP, kemudian penerbangan langsung tanpa transit, bagasi, visa umroh, tasrih masuk raudhoh, makan 3 kali sehari, dan lain-lain. Dan juga disertai dengan ada tablik akbar bersama Ustadz nanti. Ada gratis, free one day, workshop perjalanan hikmah menuju Baitullah, free kereta cepat. Nah, kayak yang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berminat, ingin bergabung, menunaikan ibadah umroh bersama Tuan Guru, ya, perjalanan spiritual ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan hubungi nomor saya, ya, nomor saya di 08 16 49 36 25 25. Saya izin untuk mengirimkan di kolom chat 08 16 49 36 25 25. Ya, Bang Alvin. Nomor WhatsApp ya, Bapak Ibu ya, 0816 49 36 25
Informasi lebih lanjut bisa ditanyakan ke nomor tadi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya, atas partisipasinya pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di Selasa depan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk terus belajar mengilmui ilmu-ilmu Allah, sehingga hasanah ilmu kita diberikan hasanah ilmu yang sangat luas insyaallah untuk bisa mengamalkan Islam secara kafah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jumpa lagi di hari Selasa depan. Apa ini? Nomornya 081649362525. Saya kirim lagi ya. 081649362525. Kalau Bapak Ibu bergabung di grup pasti sudah ada nomor saya di situ. Demikian, terima kasih. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Istiqomah sampai jannah. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit.